Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali everybody, welcome again to my channel, Pak Dosen Tito Meledak. Oke, pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi pelatihan TOEFL, tes TOEFL guru-guru yang ada di SD Fatihil Quran. Nah, silakan disimak nanti kegiatan kita seperti apa pada hari ini. Jangan lupa support kami terus dengan memberikan masukan yang bermanfaat bagi kami. Subscribe, like, comment, dan share di video-video berikutnya. Insya Allah kami akan memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Datang pada Eko Sabuka. Jadi it is the first thing of some course. Eko is a lecturer from university. Jadi for information sir, in the school. So is obligatory. Okay. The teachers will have 175 also. Okay. Jadi as a school we conduct solo course for teachers. Jadi kalau kita ada gurunya, supaya dapat skor itu sekitar 400.000 masa. Oke. Siap. Kalau sudah dari bank, kalau kita pindah. Jadi walaupun ini masa biasa, kalau kita kasih strategi-strateginya, sehingga skor itu bisa. Oke, siap. Nah, itu untuk juga bahwa nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Jadi jangan ditanyakan, jangan berdiskusi sama-samanya. Di bahasa sama maka waktu 2 jam per bulan. Jadi kalau di per bulan kita bahasa sama. Mungkin sedikit nanti kalau sama saya langsung nanti sedikit yang mau sudah misalnya bisa saya. So it will be full English or combined? You want to full English, teachers? Okay. Sorry sir, I forgot what was your full name? Okay, so serious. Okay. Serious, alright. Very serious. Okay. Okay, I'll try my best. Serious. Okay. Yeah. By the way, do you have what is it, speaker or what? Yeah. Because we will have listening, reading, and we will discuss 10 questions for each skills today. Yeah, 10 questions, and 10 questions. Around 30 questions for each skills. Jadi dikerjakan dulu, baru dibahas. Ya. Kalau ada ini. Oke. First of all, I would like to introduce myself. My name is Eko Saputra MPD. Just call me Pak Eko. Yeah. Alright. I'm from UIN Denpasar. The same home base with Mempusna. Yeah. The same office, same home base. Okay. Maybe later you can question me if you want to know any information about me. Alright. Maybe to make our training run well, maybe it's better for us to know each other. Okay. From here, what was your name? So I can call you Miss Dharma. Alright, Miss Dharma, and then Miss Nurul Dharma, Miss Nurul, and then Miss Afifah, Dharma, Nurul, and Afifah. Alright, it's easy because your names are very familiar to be called. Alright, previously have you ever joined the TOEFL class? Miss Dharma pernah join TOEFL sebelumnya? Belum pernah. Kalau Miss Nurul? Pernah ya? Oke, berapa itu terakhir skornya? 475 ya? Dari mana kemarin? Solo ya? Jauh ya? Ngantau ya? Oh, jadi kesini ini dari mana rekomendasinya bisa tahu informasi di sini ada sekolah sih? Oke, right. Ini udah pernah ke kampus mana? Jauh semua. Oke, tapi sebenarnya paling semua ya? Oke, alright. Di sini ada kata TOEFL preparation ya di slide ini. Apa di preparation itu? Persiapan. Nah, jadi yang sudah dapat nilai 70 akan disiapkan dan lebih mempersiapkan diri lagi, bisa di-upgrade nilainya nanti. Oke, untuk yang belum, siapa tahu nanti pas tes 500. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa harus TOEFL? That is the question. Why must be TOEFL? Kenapa harus TOEFL? Jadi TOEFL itu sekarang bukan lagi sesuatu sesuatu hal yang wah, yang spesial. But it is a need, tapi ini sudah jadi kebutuhan. Bahkan tahun ini untuk yang mau jadi aparatur sipil negara ada 8 kementerian yang mewajibkan punya sertifikat TOEFL. Nah, rembetannya kemana? Sampailah ke tenaga pendidik yaitu guru. Itu juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Jadi wajar sekali kalau Pak Yusnya sekolah concern dengan pakaian TOEFL ini. Tapi masih ada juga pihak sekolah-sekolah yang belum concern atau belum paham dengan situasi terkini seperti itu. Dan dampaknya apa terhadap peserta didik? Tentu kemampuan TOEFL guru yang tinggi akan memberikan efek yang luar biasa terhadap siswa, baik dalam transfer of knowledge, teaching and learning activities in the classroom. Ya, tentu penguasaan TOEFL akan mengindikasikan kemampuan verbal, kemampuan tulisan kita dalam berbahasa Inggris. Dan juga berdasarkan Kemendikbud ya, peraturan Kemendikbud tahun ini, anak SD mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 di negeri saja itu sudah diwajibkan kembali. Oke, ini panjang ya. Oke. Nah, berikutnya sudah dijawab ya, pertanyaan yang baru muncul tapi sudah dijawab. Nah, jadi kalau yang sudah tes sudah paham betul ya, kenapa TOEFL itu diujikan kepada kita? Jadi kita ini bukan ISL tapi IFL, English as a Foreign Language. Jadi posisi kita bukan jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, jadi kalau kita nggak dikatakan mahir berbahasa Inggris ya harus dites dengan TOEFL alat ukurnya.
Sama kayak orang asing, ketika mau kerja di Indonesia dia harus dites UKBI namanya, uji kemampuan bahasa Indonesia. Ya, yang layak atau tidak stay di Indonesia. Kalau yang mewajibkan bisa bahasa Indonesia. Dan ada juga diperuntukkan untuk masuk ke universitas. Nah, jadi dari jenisnya ada beberapa. Yang pertama IBT ya, IBT itu Internet Based Test. Jadi sudah banyak yang digunakan sekarang. Jadi nanti kalau Anda mau tes, itu bisa online, tidak harus lagi onsite. Tesnya tidak harus, misalnya saya kasih contoh yang sekarang ini di bagian A misalnya. Kalau mau tes itu tidak harus datang ke institusinya, bisa dari sini. Tesnya dari sini dan online selama 2 jam non-stop. Nanti nilai konversi nilainya keluar, sertifikatnya bisa diambil. Jadi sangat-sangat fleksibel sekarang ini. Dan juga yang diukur ya berbagai macam ya. Kalau TOEFL sendiri ada 3 section, listening, kemudian structure dan juga reading. Nah, kemudian yang paling dominan di negara kita yang sampai sekarang belum bisa terlepas yaitu PBT, paper based test. Jadi military ataupun di silat, ya, maksudnya LJK, ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini dari berbagai sumber ya. Lalu berdasarkan pengalaman yang sudah tes yang sudah paham. Lalu listening itu ada berapa soal? Berapa? Dulu, listening ada berapa kemarin? 50. Untuk structure ada berapa? 40. Untuk reading sectionnya ada berapa? 50 questions. Jadi 545. Jadi totalnya 140 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 2 jam non-stop. Jadi selesai dari section 1 ke section 2 lanjut ke section 3 ya. Jadi sangat perlu sekali persiapan, bukan hanya pengetahuan tetapi juga emosional, kesehatan kita juga perlu diperhatikan ya. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini, pertama kita mempunyai stage untuk persiapan ya. Ada namanya drills, latihan soal. Jadi yang paling sering metode yang digunakan untuk mengerjakan atau persiapan TOEFL itu yaitu metode drills, melatih diri ya, baik dalam kelompok maupun secara individu ya. Tapi mungkin secara individu yang jadi masalah kadang motivasinya. Kalau belajar sendiri kan it needs a big effort ya, betul, yang kayak aku ini trigger bener mau latihan, mau ngerjain soal yang harus berjam-jam seperti itu ya, atau konsisten. Jadi nanti yang paling penting adalah be konsisten. Jadi kalaupun sehari nanti ulang lagi latihannya, ditambah lagi, yang penting adalah konsisten ya. Kemudian tips dan trik ini akan kita gunakan hari ini untuk menjawab soal latihan ya. Dimana mendengarkan itu nanti akan ada apa itu bahasa tersurat dan tersirat, dan kita juga harus fokus dengan apa yang ditanya dan jangan hanya fokus dengan apa yang dibicarakan. Ketika kita fokus dengan apa yang dibicarakan dan lupa dengan yang ditanya, maka buyar. Dan apa yang terjadi? Next question kita nggak fokus juga. Nah, jadi perlu sekali memahami apa yang ditanya ya. Kalau membaca itu banyak tekniknya ya, ada scanning, ada skimming ya, dan ada juga yang dia membaca soal dulu baru ke teks, ada juga membaca teks dulu baru ke soal ya. Ini tergantung dengan reading habitnya seperti itu. Oke, itu adalah persiapan yang baik adalah kunci sukses. Jadi tidak ada kesuksesan yang diperoleh tanpa persiapan yang baik atau yang maksimal. Sampai ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan mulai dengan drills ya. Oke, siap dulu. Mau mulai dari mana dulu? Mau di listening dulu? Structure dulu atau reading dulu? Yang mana duluan? Nah, yang sulit dulu, yang mudah dulu. Apa yang tengah? Jangan dulu. Oke. Kalau apa tuh? Listening dulu jadi. Ya. Nah, apa dulu? Baca enggak? Jelas masih ya? Masih berbeda. Coba, listening dulu. Apa nak? Grammar dulu, inilah. Ayo, yang mana dulu? Ayo, yang mana? Yang mudah, apa yang mudah? Sekarang ini lemah di guru-gurunya kok, Mak ya. Kalau menurut seru, yang paling mudah. Kalau menurut seru, grammar yang paling mudah. Karena hobi baca grammar, tulis itu. Bukan hobi, kalian hobinya apa? Baca kah, hobi benar kah? Yang mana? Kalau nggak mau ya kita listening dulu, mana? Boleh ya. Jadi siapkan buku ya, nanti tulis, bikin write down question number 1 atau 10. Ya, dikerjakan dulu 1 sampai 10. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Ya, silakan ditulis dulu di situ, write down. Biar nanti ditulis. Jadi you just write A, B, C, or D. Oke. Dia hanya di write down A, B, C, atau D. Oke. Sudah. Satu mana kita ya? Oke. Kita akan mulai. Ada siap belum? Ini bisa disuruh lagi nggak? Ini nomor 1 ya? Nomor 1 ya? Ya, jadi listening itu dia nggak provide question itu pertanyaannya itu hanya di audio. Jadi kita hanya dikasih lihat cuma bagian filternya ya, multiple choice-nya. Ulang ya, berarti yang nomor 1 ya. Ini yang preparation ya, kalau ujian beneran udah cuma kurang dari 1 menit itu mendengar sama minta. Mereka dulu udah ya, betul ya. Oke. Jadi kan kita nanya kan, maka fokus pertanyaannya. Berarti benar dan apa yang kamu tanya? Tapi lihat konteksnya juga. Tapi fokus saja ke pertanyaannya. Jangan sudah dijawab. Sudah kita ulang. Nah, tuh.